anak saya melihat gambar Rasulullah SAW hanya cahaya bertuliskan Muhammad. Anak saya menanyakan kenapa Nabi Muhammad hanya digambarkan cahaya saja. Saya nggak bisa jawab, harus menerangkan bagaimana, sedangkan anak saya masih kecil. Jelas anaknya kecil, kalau besar bukan kecil. Anak saya sampai menangis selama .3 sekali. Ingin tahu apa sebabnya? Bagaimanakah jawaban seorang ibu pada anaknya? Sekarang bagaimana anak 5 tahun bertanya tentang seperti ini? Kita turunkan jawaban seperti konsep tadi. Pada yang seperti ini kita sampaikan, gimana Nabi Muhammad kok cuma cahaya saja? Dituliskan nama, kenapa nggak ada rupanya? Pada hal yang seperti itu kita bisa sampaikan 2 jawaban. 1, untuk menyusun, naikkan aspek logikanya dengan cara yang bagus. 2, kita tampilkan kecintaannya kepada Nabi dengan jawaban yang membuat dia penasaran. Baik, kita bagi 2 bagian. Pertama, sini. Mama punya permen. Yang satu masih terbungkus. Ya, antum bungkus dulu. Yang satu sudah dibuka. Baik. Mana kira-kira yang bagus? Yang terbungkus atau yang dibuka? Bungkus. Sampaikan. Adik mau yang mana? 5 tahun sudah mulai bisa milih. Itu udah dibuka. Pengen yang bagus. Baik. Robot-robotan. Misal. Atau maaf, mainan yang lain. Ya, pilih. Yang sudah dalam kotak, masih baik. Sudah ada yang terbuka. Anak usia 5 tahun. Anak saya saja sekarang. Yang mau 5 tahun, ketika diberikan, dia milih yang masih utuh. Makanan dia pilih yang masih utuh. Dia punya makanan 2, 1 utuh, 1 sudah dipotong. Baik, apa yang terjadi? Ini nyata di hadapan saya. Datang sepupunya. Begitu datang, saya bilang, kakak tolong bagi. Dia kasih yang udah dipotong. Saya bilang, tidak kakak, kasih yang utuh. Baik, dia diam sejenak. Apa yang dia lakukan? Dia gigit lagi yang utuh, baru dia berikan. Dia nggak mau rugi. Dia nggak mau rugi, dan kami tertawa melihat itu. Dunia anak-anak, teman-teman sekalian. Dunia anak-anak. Lalu kita hadirkan lagi yang utuh, kita berikan kepada sepupunya. Jadi kita bagi, kita ingin lihat responnya seperti apa. Rupanya anak-anak pun sudah bisa melihat. Dia ingin yang bagus, dia ingin yang kurang. Maka sampaikanlah, saking mulianya Nabi Muhammad SAW, saking bagusnya Nabi Muhammad SAW, ditutup oleh Allah wajahnya, sehingga nanti kita akan lihat kemuliaannya di akhirat nanti. Karena yang bagus-bagus itu selalu ditutup. Ananda lihat, karena ini bagus, ini ditutup. Permen bagus, permen ditutup. Perempuan yang bagus, ditutup dengan jilbabnya. Masya Allah, pakaian yang bagus, ditutup. Segala yang bagus, ditutup. Saking bagusnya Nabi Muhammad SAW, maka Allah tidak berkenan menampakkan lukisannya, tidak berkenan menampakkan gambarnya, karena ini manusia paling istimewa di muka bumi. Kalau adik ingin lihat gambar Nabi yang sesungguhnya, adik harus rajin salat. Adik menghafal Quran. Ada cintai Nabi. Nanti Allah akan tampakkan langsung wajah Nabi Muhammad SAW pada diri adik. Insya Allah kita berdoa ya. Nanti mudah-mudahan di mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Jadi 1, antum berikan gambaran untuk memahamkan pengertian dia, menaikkan kadar sedikit logikanya. Yang 2, antum berikan motivasi ibadah, supaya dengan ibadah itu dia punya semangat untuk mendekat kepada Allah. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Nabi pernah menyampaikan bahwa ada seorang mukmin yang berpotensi melihat Nabi dalam mimpi. Jadi kita arahkan ke situ. Sengaja tidak boleh dituliskan, digambarkan gambar Nabi, supaya ada nanti bisa melihat langsung Nabi Muhammad SAW. Gimana bisa melihatnya mah? Harus rajin sholat, menghafal Quran dulu ya, sampai selesai Qurannya. Insya Allah kalau semua sudah hafal Quran, bukan cuma melihat Nabi, adik bisa bersama Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudariku, penghujung Ramadan itu Nabi SAW menyampaikan satu amalan yang istimewa, yang hanya terdapat di bulan Ramadan dan berlangsung di akhirnya, dan tidak terdapat di waktu-waktu lainnya. Amalan ini memiliki keistimewaan. Selain membersihkan keadaan jiwa, juga bisa menghadirkan derajat paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan itu dinamakan dengan zakatul fitri. Zakat fitri. Ada sebagian menyebut dengan zakat fitrah, tapi sesungguhnya kalimat yang lebih tepat dalam bahasa hadis disebut dengan zakat fitri namanya. Ya, zakat fitri. Ustadz, dari mana kalimat zakat fitri ini ditemukan di dalam hadis Nabi? Juga apa perbedaannya dengan nama fitrah? Siapa orang yang pertama kali memomulerkan istilah fitri menjadi fitrah? Baik teman-teman, kalimat ini kita bisa temukan di antaranya di hadis riwayat Al-Bukhari. Ya.
nomor hadis 1503, riwayatnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau kurang lebih hafal 2800 hadis. Ya, di antara hadisnya ini masih kecil Ibnu Umar. Ditemukan juga di hadis riwayat Muslim nomor hadis 984 dengan redaksi yang sama. Ya, disampaikan zakatul fitri sa'an minat tamari atau sa'an minas sya'iri. Ya, zakat fitri itu, kalimat hadisnya zakat fitri itu dikeluarkanlah ukurannya 1 sa'. 1 sa' itu kisaran 2,5 sampai kurang lebih 3 kilo. Ya, sa'an minat tamari dari ukuran kurma, au sya'iri atau gandum. Ya, lil abdi wal hurdi, lil dzakari awil untha, lil kabiri was saghir. Baik itu untuk hamba sahaya ataupun orang merdeka, baik itu untuk laki-laki atau perempuan, juga termasuk anak kecil apalagi orang dewasa. Tukhraju ilan nasi qabla shalah, dikeluarkan dan disampaikan pada orang-orang yang memerlukan dari kalangan fakir dan miskin. Ingat. Kalau zakat yang umum, zakat mal diberikan pada 8 golongan. Di Quran surah 9 itu ayat ke-60. Ada 8 golongan. Fakir, miskin, ada mu'allaf, ya? Ada amilin alaiha, ada firriqab, ada gharimin, ada ibnu sabil, fi sabilillah. Tapi zakat fitri hanya 2 saja. Ya, fakir dan miskin. Ya, fakir dan miskin. Keluarkan pada fakir dan miskin. Batas paling maksimalnya nanti adalah setelah sholat fajar sebelum sholat id. Ingat ya, setelah sholat fajar sebelum sholat id. Kalau dikeluarkan setelah sholat id, maka nilainya tidak menjadi zakat fitri tapi berubah menjadi sedekah. Ya. Nah, sekarang persoalannya, kenapa disebut dengan zakat fitri? Wah, fokus baik-baik. Teman-teman sekalian, fitrun itu seakar dengan kata futur. Artinya makanan yang dikonsumsi, yang pertama kali dimakan. Orang Arab itu kalau pertama kali makan disebut dengan futur namanya, atau iftar. Ya, maka kesan ini memberikan pesan bahwa kalimat fitrin zakat ini ketika disebut dengan fitrin menunjuk pada bentuknya berupa makanan. Ya, karena itu hari pertama Syawal ketika selesai Ramadan disebut dengan Idul Fitri. Kenapa disebut Idul Fitri? Karena di hari itu kita boleh makan kembali. Yang sebelumnya tidak makan, maka sunnahnya selesai sholat subuh sebelum berangkat sholat id makan dulu untuk menunjukkan Ramadan telah usai. Jelas ya? Dan tidak disebut dengan Idul Fitrah, Idul Fitri, karena kembali kepada makan semula. Maka dari itu bentuk zakat ini sifatnya mesti makanan. Ya, gambarannya begini, ada orang yang saat masuk Idul Fitri dalam keadaan bahagia, orang lain makan, ada sosok-sosok yang gak bisa makan. Di saat orang sedang senang bisa makan, ngundang orang, tengok tetangga, mampir ke rumah, di tempat dia kosong, gak ada makanan, di malu mau terima orang, dan bahkan dirinya pun gak bisa menikmati, seakan-akan puasa lagi setelah itu, padahal seharusnya dia berbuka. Karena itulah diwajibkan bagi setiap yang puasa untuk mensupport kalangan ini agar mereka pun ikut bisa makan, menunjukkan puasa telah berakhir, sekaligus juga menunjukkan kebahagiaan dalam proses masuk kepada awal Syawalnya. Jelas sampai di sini?